Puji Tuhan, salam kemenangan untuk kita semua pada saat ini. Orang-orang yang diberkati Tuhan, umat Tuhan, jemaat, semua yang ada bersama dengan kami pada saat hari ini. Satu sukacita yang luar biasa kembali Tuhan buat dalam hidup kita. Ketika kita masih berjumpa di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah kita pada saat ini. Kita belum melihat mungkin sesuatu hal yang baik dalam hidup ini, tapi kita punya iman bahwa Allah sedang mengerjakan satu kemenangan yang luar biasa. Roh Kudus sedang melawat bangsa kita, kota kita, keluarga kita. Sebab itu terus kita berdoa, terus kita beribadah, dan terus kita menyatakan kebesaran kuasa-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini. Siapkan hati kita, keluarga-keluarga, siapkan hidup kita pada saat ini. Allah mencari orang-orang yang dengan segenap hati sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah dan meninggikan Tuhan. Sebab itu bawa hatimu, bawa hidupmu. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Biarlah segala yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Segala lidah mengaku hanya Tuhan. Sujud sembah kepadamu ya Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa syukur. Glory bagi Sang Raja. Hosana bagimu Tuhan. Yesus Tuhan. Kami bermasmur bagimu ya Tuhan. Ulang kami penuh dengan pujian, pengagungan. Mari Bapa layakkan kami. Mari Bapa kuduskan kami. Ibadah kami bukan sesuatu hal yang rutinitas kami kerjakan, tapi benar-benar di dalamnya ada penyembahan yang fresh yang kami bawa untuk Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Roh Kudus ada di tengah-tengah setiap ibadah kami Tuhan. Roh Kudus mengambil alih dari awal sampai pada akhirnya. Kalau Roh Kudus ada di tengah kami, Engkau yang akan memerdekakan kami Tuhan, membebaskan kami.
sehingga ibadah kami adalah ibadah benar-benar menjadi satu korban yang hidup. Pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan saat ini. Berkat-Mu ada atas setiap keluarga kami, atas setiap kami Tuhan. Kami siapkan pujian penyembahan yang terbaik untuk Raja yang hidup berkuasa atas hidup kami. Roh Kudus di tengah kami. Betapa kami bersyukur pada hari ini Bapa. Ini yang menjadi doa kami kepadamu, menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus berkarya di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di Allah yang kudus, holy. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, mari angkat hatimu. Mari angkat suaramu saat ini. Satu-satunya Allah yang layak menerima pujian penyembahan kita. Hati yang naik kepada Tuhan, yang memuji dan menyembah Dia. Haleluya. What a Lord God Almighty. Katakan haleluya. Satu-satunya Allah yang layak menerima setiap penyembahan kami. Engkau Allah. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi hati. Layak dipuji. Katakan Dia layak. Layak disembah. Engkau kudus. Engkau kudus. Kuduslah Tuhan. Kudus. Sebab Dia kudus. Engkau layak dipuji, layak disembah. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty? Hallelujah. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb?
Tuhan, sama-sama kita mau bersuka cita pada hari ini. Hari ini adalah seluruh dunia dan semua kita gereja akan merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus atas hidup kita. Kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah hidup kita, dalam keluarga kita ada perubahan, ada perbedaan, ada sesuatu yang Dia akan kerjakan bagi kita. Sebab itu mari, kuasanya saja yang mampu memerdekakan. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan kerja air sama. Bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory bagi Raja. Perkara dahsyat terjadi. Ada kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Mari saudara dengan sukacita Tuhan. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan kerja air sama. Bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory bagi Raja. Perkara dahsyat terjadi. Ada kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi memerdekakan. Amin. Lagi kuasanya memerdekakan. kuasanya memerdekakan. Kuasanya memerdekakan. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita, memuliakan, meninggikan Dia, sebab Dia yang berjanji sudah memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu tidak ada kesusahan, persoalan apapun yang sanggup memenjarakan kita, sebab kuasanya sudah membebaskan kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita bersorak bagi Raja kita. Haleluya. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Muliakan nama Tuhan. Berperang ganti Amin. kita. Dia yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberikan kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Sekali lagi bersorak-sorai bagi Allah kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Muliakan nama Dia berperang ganti kita. Dia ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya Satu-satunya penebus,
kalahkan maut. Mari bangkit. Bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan. Ada kemenangan Bersama kita, di dalam di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. kami masuk di dalam Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita berdoa Bapa, betapa kami selalu bersyukur. Setiap pujian yang kami naikkan kepada Engkau bukan karena kami bisa, tetapi pujian yang lahir dari iman kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah sumber kemenangan dalam hidup kami. Kami punya kuasa yang besar. Kami punya Roh Kudus yang selalu membawa kami untuk melihat kebesaran Tuhan. Mari Bapa bersabda bagi kami, berfirman bagi kami, sampaikan apa yang Tuhan mau bagi kami di hari-hari ini. Beri kami hati yang rindu, mencintai firman, dan firman menjadi kesukaan dalam hidup kami. Urapi kami, pengurapan atas kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Amin. Haleluya. Tidak ada satu roh apapun yang dapat menggagalkan firman. Firman-Mu hidup dan berkuasa, sanggup mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selamanya. Kami izinkan Roh Kudus seluasnya berkarya pada saat ini. Saat firman Allah disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu. Semua yang percaya bersama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, selalu kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita harus menguatkan kepercayaan kita saudara ya. Karena kita punya firman, kita punya Allah yang hidup dan luar biasa. Dia sudah bangkit, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan yang terhebat, dia memberikan kuasanya ya. Roh itu yang luar biasa dalam hidup kita. Roh Kudus yang membaharui kita, Roh Kudus yang memberi kita hati yang baru ya, memberi jiwa yang baru, segala sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita mau masuk di satu yang sering kali kita dengar, new normal, saudaraku ya. Artinya ada sesuatu yang baru, saudara ya. Roh Kudus yang akan membawa kita untuk kita mampu berjalan ke sana, ke arah yang Tuhan persiapkan untuk kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap supaya jemaat yang ada di rumah tetap kita antusias. Survei membuktikan ya, pendeta-pendeta siapapun berkata hari-hari ini ibadah online menurun saudaraku ya. Dari angka yang jemaatnya begitu banyak pun semua turun dengan begitu drastis saudara. Enggak tahu apakah mereka mengikuti ibadah online di tempat lain saudara, ataukah mereka sibuk dengan hal apapun. Tapi sebagai gembala saya ingatkan, mari jangan kurangi waktu-waktu kita dengan Tuhan, tapi kita mau siapkan terus waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena apa yang saudara buat sekarang itu yang akan menyelamatkan hidup dan keluargamu. Amin. Ya. Puji Tuhan saudara. Lukas pasalnya yang ke-21. Kita siapkan hati kita, suami istri, anak-anak kita. Kita mau belajar firman pada hari ini ya. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, itulah Tuhan kita. Saya katakan bahwa semua tidak kebetulan, saudaraku ya. Dia tidak memberikan kita di tengah-tengah serigala, saudara. Tetapi dia selalu memberikan kuasanya yang lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Amin, saudara. Perhatikan baik firman. Lukas pasal 21 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Injil Lukas 21
ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan, perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai yang 36 ya. Ini jelas sekali saudara dikatakan di sini dikatakan ada satu nasihat untuk kita semua ya, supaya kita hidup berjaga-jaga. Tadi dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu itu jangan syarat oleh pesta pora. Semua yang ada di ayat ini berbicara tentang situasi, tentang satu hal maksudnya yang seringkali kita kerjakan ya dalam setiap kehidupan kita selama kita ada tentunya ya saudara, selama kita hidup ini tidak lepas dari kehidupan kita. Tapi jaga diri kita, dikatakan yang pertama tadi jagalah dirimu supaya kamu tidak syarat. Saudara, supaya kita tidak syarat, supaya kita tidak dipenuhi, supaya kita tidak dikuasai saudara oleh sesuatu hal apapun yang ada di dalam dunia ini, baik itu berbicara tentang pesta pora, event atau acara-acara apapun saudaraku ya, yang seringkali kita kerjakan, yang seringkali dibuat oleh dunia ini, oleh setiap kehidupan kita. Dikatakan kita juga harus jaga diri kita dari hal yang seperti itu. Kemabukan saudara ya, kemabukan, mabuk oleh dunia ini, mabuk oleh segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini saudara, sehingga membuat kita tidak sadar, membuat kita lupa diri, membuat kita tidak menyadari, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Apa itu kepentingan-kepentingan duniawi? Saudara bisa jawab sendiri saudara ya, kepentingan-kepentingan kita. Dan supaya hari Tuhan tuh datang kepada kita itu tidak secara tiba-tiba jatuh dan menimpa kepada kita. Dikatakan semua penduduk dunia atau semua penduduk bumi akan dikatakan mengalami hal ini. Tidak ada yang bisa lari dari hari Tuhan ini, tidak ada yang bisa bersembunyi dari hari Tuhan ini. Semua kita akan mengalaminya dan semua kita akan melewati. Sebab itu saya angkat di ayat 36 ini, kita harus berjaga-jaga senantiasa ya. Sedang kita harus sadar bahwa kita sedang dibawa di satu keadaan. Minggu lalu saya katakan kita dipaksa ya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tentunya tujuannya dua hal yang saudara harus perhatikan. Kita sedang digiring, kita sedang dibawa di satu masa ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus dipaksa dibawa masuk di keadaan ini. Dua hal, yang pertama kita mau taat kepada firman yang kita dengar, tidak ada yang lain. Dan yang kedua, kita mau patuh kepada apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita saudara. Kalau saya boleh kasih tema hidup kita di sekarang ini, bahkan di tahun ini, mari kita berjaga untuk berjaga sambil berdoa. Dikatakan berjaga sambil berdoa. Kapan? Setiap hari dalam hidup ini. Betul tidak saudaraku ya? Kita dibawa ya, kita diingatkan, apalagi hari-hari ini saudara ya, pemerintah banyak mengingatkan kepada kita terus kita berjaga sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan saudara ya. Kita dibawa untuk lebih bersiap-siap saudara, dalam segala hal, untuk keluarga, dalam setiap kehidupan kita, untuk keselamatan, untuk hari ini dan untuk hari yang besok saudara. Untuk terus dikatakan kita berdoa, karena dari situlah tadi dikatakan kita mendapat kekuatan. Dari situlah saudara bisa tahan untuk berdiri di hadapan Anak Manusia. Siapa yang bisa bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia saat ini saudara ya? Gak bisa saudara ya. Supaya kita mendapat kekuatan untuk luput, kita diluputkan dikatakan dari semua yang terjadi dan yang akan terjadi saudara. Tidak ada cara yang lain selain kita berjaga sambil terus berdoa. Sudahkah kita berjaga? Atau kita hari-hari ini sudah sangat terlena sekali ya, sudah sangat terlena sekali saudara dengan keadaan kita sekarang saudara ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini saudara ya. Setiap firman Tuhan yang saya sampaikan kepada jemaat di beberapa bulan terakhir,
Kalau saya mengikutinya, bukan yang ketika COVID ini ya, tapi beberapa bulan terakhir ya, itu sebenarnya tergenapi loh saudara, di masa-masa ini. Ya, saya sempat ingatkan bahwa kita manusia seolah-olah dipaksa saudaraku ya, untuk memang ya melihat, mengakui saudara, bahwa hanya Yesuslah Tuhan. Kita hanya berlutut dan menyembah, hanya mencari Dia saudara ya. Hanya dibuat untuk seperti itu. Sekalipun hari-hari ini ada banyak jemaat yang tetap bertahan untuk berjuang, untuk setia, ya, beribadah, tetap berjaga dan berdoa. Tetapi ada juga umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat juga yang lepas kontrol saudaraku ya, yang tidak tahu keberadaan mereka seperti apa saudaraku ya. Masing-masing kita harus jaga diri kita, firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini tadi. Ini dia gitu saudara, bagaimana kita bisa berjaga, bagaimana kita bisa tetap berdoa, bagaimana saudara ya kita bisa memelihara itu dalam hidup kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu gak sehat saudaraku ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik, bagaimana kita gak akan pernah bisa berdoa, tapi saudara akan tinggal terus dalam kekecewaan ya, dalam keputusasaan saudara. Orang yang seperti ini akan terlempar keluar dari bait Allah saudara. Sebab itu kita diingatkan pada hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Kristus, dan 40 hari setelah Paskah. Ada kenaikan Yesus, ada 10 malam. Biasanya kita melakukan doa saudara. Setelah itu dikatakan Roh Kudus dicurahkan hari ini. 120 murid mengingatkan kita di loteng Yerusalem. Mereka yang berkumpul di situ, di rumah mereka. Tuhan bilang tinggal di situ. Saya katakan minggu kemarin, jangan tinggalkan keluargamu, jangan tinggalkan ibadahmu, jangan tinggalkan doamu, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Terus ada di situ, ya. Kenapa? Kita menanti. Karena Tuhan bilang kamu gak punya kekuatan yang lain manusia. Hei, jangan sombong, jangan ngandalin kekuatan kita, jangan merasa kita masih bisa segala sesuatu saudaraku ya. Tapi kita diminta oleh Tuhan, tunggu, kita harus dipimpin berjalan dengan kuasa itu. Kita gak akan mampu saudaraku ya. Setelah 120 murid yang ada di loteng Yerusalem, mereka mengalami janji Tuhan dalam Kisah Rasul. Betul-betul itu membawa perubahan, betul-betul mengubah hidup mereka menjadi jemaat Tuhan, umat Tuhan secara radikal. Dulu mereka takut, tapi ketika mereka menerima kuasa itu hebat hidup mereka. Mereka berjalan dalam kuasa. Mereka berkata, emas dan perak kami tidak punya, tapi kami hanya punya kuasa di dalam nama Yesus. Setiap hari mereka melihat kuasa Tuhan yang besar. Ini yang saya katakan, gak perlu saudara mencari kuasa itu kemana-mana, gak perlu kita kejar itu. Tapi dikatakan orang percaya, kuasa itu akan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Ya, minggu kemarin saya katakan yang terpenting kita disertai Allah. Roh Kudus menyertai kita. Dia curahkan, dia beri itu bagi kita, gereja, bagi keluarga-keluarga. Kuasa apa yang saudara mau pakai? Kekuatan apa yang saudara mau pakai hari-hari ini? Ya, Tuhan bilang gak ada yang lain. Mau coba? Boleh saudaraku ya. Kita generasi yang hidup sekarang ini untuk menggenapi semua nubuatan Alkitab. Salah satunya adalah kitab Yoel. Di situ dikatakan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di setiap generasi. Sekarang bukan generasi Musa, sekarang bukan generasi Daniel, tapi generasi Anda dan saya, gereja kita, generasi sekarang. Ya, dan di setiap generasi Roh Kudus itu bekerja. Ya, bagi orang-orang tua, anak-anak, orang muda, Yoel bilang ada satu kegerakan yang dia akan kerjakan dalam satu keluarga, satu rumah tangga. Sebab itu keluarga-keluarga harus persiapkan kapasitas, wadah besar luasnya. Dia mencurahkan roh itu atas hidup kita. Orang tua gak bisa akan tolong anak-anaknya, anak gak akan bisa tolong orang tua kita. Gak ada yang bisa. Saya pun gak akan pernah bisa, kami hamba Tuhan gak akan pernah bisa saudaraku ya. Sebab itu tadi dikatakan jaga dirimu dari semua yang ada dalam dunia ini. Berjaga ya, dan terus berdoa. Dari kemarin diingatkan, hidup terus bergaul karib dengan Tuhan. Sedekat, sekuat, sehebat apapun hubunganmu dengan Tuhan, itu yang akan membuat kita bertahan hari-hari ini. Kalau kita tahu, kita dipersiapkan generasi ini saudaraku ya, untuk menggenapi semua nubuatan Tuhan. Mari kita agendakan hidup kita ke sana. Seperti saya katakan Nuh tetap bekerja secara sekuler, tetapi dia
mempersiapkan hidupnya untuk yang akan datang. Nah ini dia saudara, ada sesuatu yang besar akan Tuhan buat ya. Sudahkah kita persiapkan itu saudara, dalam hidup kita, dalam keluarga kita? Kita sudah diberi waktu beberapa bulan ini saudara, kita akan bergerak dengan Tuhan ya. Dulu ada pujian bilang suka-sukanya kita saudara, sekarang udah harus suka-sukanya Tuhan saudara, yang kita harus betul-betul mengikuti. Bukan hanya pujian, bukan hanya kita katakan, tapi kita harus mengikutinya. Semua nabi, rasul hebat itu sudah mati ya dalam Alkitab. Mereka mendapat penglihatan, yes. Mereka bernubuat, yes, tentang zaman ini. Tapi mereka tidak hidup, saya katakan, di zaman ini. Sekarang waktumu dan waktuku, sekarang adalah waktu kita. Apakah Tuhan asal, iseng buat kita hidup di era sekarang, di generasi sekarang, bahwa kita masuk di keadaan sekarang? Saudaraku ya, ini serius loh saya katakan. Ya, dengan hidup kita yang sekarang, ini masa-masa yang serius, saudara harus perhatikan baik. Waktu gereja mula-mula berdiri 200 tahun, itu nggak ada Alkitab loh. Dunia jungkir balik. Orang-orang, jemaat mula-mula hidup dalam pengenalan akan Allah itu tanpa bantuan media apapun. Hidup mereka dalam dimensi betul-betul yang tidak terbatas. Kalau dipikir, kok semua hampir mirip ya dengan apa yang firman Tuhan sudah katakan. Ya, kita sekarang bersyukur semua ada. Saudara bisa dan saudara punya. Kalau saudara bilang saya nggak bisa buka YouTube, saya nggak bisa ibadah online, harus bisa. New normal, yang tidak bisa, yang tidak terbiasa, saudara ya. Ini lagi ramai saudaraku ya. Kita harus bisa. Ya, masih ada ibadah-ibadah online daripada dulu jemaat yang mula-mula. Saya katakan tadi, saudara masih bisa cari khotbah di YouTube, saudara. Masih saudara buka. Ada yang bilang, iya saya kalau cari khotbah itu baru buka, baca ayat saya udah pindah. Cari lagi ke YouTube yang lain ya, pendeta yang lain, khotbah yang lain. Bagaimana kita bisa dapat firman dari situ saudaraku ya? Kalau belum selesai ganti lagi, belum selesai ganti lagi channel dan sebagainya saudaraku ya. Gak seperti itu saudaraku ya. Sebab itu saudara, kita diberi kesempatan saudara. Kita diberi waktu saat sekarang ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat itu Pentakosta pertama, jemaat mula-mula. Ya. Tidak sama seperti kita sekarang yang masih agak gampang saudaraku ya. Ya, saya katakan tadi untuk mendengar firman. Kalau pada saat itu saudaraku begitu sulitnya, dan di dalam Kisah pasal 2 di Pentakosta pertama ini saudara melihat Allah sudah tahu ketika dia mau naik ke surga itu tidak ada kekuatan dan kuasa yang lain yang bisa memampukan saudara untuk berjalan selain dari Roh Kudus itu saudaraku ya. Hasilnya apa yang terjadi pada saat itu dengan 120 orang murid pada saat itu? Hasilnya sekali mereka berkhotbah 3.000 orang tuh percaya. Luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa terima itu kalau kita di lockdown di rumah aja setengah mati saudara. Orang banyak protes, harusnya begini, harusnya begitu. Bagaimana kota kita setengah mati mau nutup? Saya bilang gak usah lihat kota, gak usah lihat bangsa, satu keluarga aja. Coba saudara jawab sendiri. Mau bawa suami, istri, anak-anak, cucumu duduk diam untuk ibadah, itu setengah mati. Selalu kita disuruh lihat keluarga kita. Mau bawa istri, mau bawa suami, duduk sehati bersama, ibadah, memuji, menyembah. Diam di situ saudara, untuk terima kuasa itu. Susah sekali, betul tidak? Satu udah keluar, naik mobil, naik motor, ke sana, ke ini, ke sana, anak udah di mana udah nggak tahu, saudaraku ya. Nah ini dia saudara, harus ada aturan dalam keluarga kita. Udah harus ada aturan saudara, kalau enggak mau jadi apa kita saudaraku ya. Sebab itu perhatikan baik, kita pengen tapi kita enggak mau taat dan kita enggak mau lakukan. Tuhan bilang Pentakosta pertama, lihat dahsyatnya. Mereka mau bersama, bersahati,
beribadah, menyembah, saudara. Pada saat itu ketika roh itu dicurahkan dalam Kisah 2:1-4, saya katakan tadi, itu tiap-tiap hari orang tuh bertobat dan percaya kepada nama Yesus. 3.000 orang percaya. Bayangan daripada Petrus saja itu bisa menyembuhkan. Yang setuju katakan amin. Ya. Sapu tangannya aja pun bisa menyembuhkan. Rumah-rumah yang mereka pakai beribadah itu bergetar, saudara, karena kuasa itu. Dan ini yang Tuhan ingin kembalikan. Iya. Di mana ada penyembahan, keluarga, persekutuan, ada satu hubungan persaudaraan keluarga kita dengan orang lain, dengan Tuhan, ya. Ada penyembahan, Tuhan ingin kembalikan ibadah yang benar, saudaraku, ya. Ada persekutuan yang benar, saudara, di dalamnya, karena hanya lewat itu, saudara. Setelah itu apa? Gereja akan mengalami green finale harvest. Apa itu, saudara? Hujan awal, hujan akhir secara berbarengan. Sudah siap belum kita, saudara? Ini yang saya sering kali katakan, kita dikejar waktu, saudara. Ada waktu jatuh temponya, ada waktu deadline-nya. Ya saudaraku, ya waktu kita semakin dibatasi. Sebab itu siapkan, kita bukan lagi menjadi penonton, saudara, tapi kita pemain, keluarga-keluarga kita pemain, saudara, ya. Kita terlibat di dalamnya, saudara. Kita akan mengalami ini. Kita disuruh di rumah, pasti ada tujuannya, tujuan pemerintah dan tujuan Tuhan. Tidak mungkin tidak. Ya saudaraku, ya. Tapi Tuhan bilang kamu sibuk dengan kepentinganmu sendiri, dengan ketakutanmu, dengan kekhawatiranmu. Jemaat mula-mula luar biasa, saudaraku, ya, menjadi umat yang radikal. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam hidup mereka. Nggak terasa, saudara, apa yang Amos katakan tuh. Kita mulai berasa, saudaraku, ya. Sekarang saya katakan saudara masih gampang bisa buka YouTube kapan saja sambil tidur, saudara mau nonton kayak mau apa kok, saudara masih bisa cari firman di situ. Ya, saudara belum pergi ke mana-mana, ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, mengeluarkan uang yang begitu banyak. One day saya sering kali katakan, kita akan lapar, bukan lapar akan makanan secara jasmani, kita akan haus, pengen mati hanya untuk cari kebenaran Allah, cari firman Tuhan. Sebab itu selama firman Tuhan masih dibentangkan untuk saudara di saat-saat sekarang, mari puaskan, kenyangkan keluarga kita, hidup kita, hati kita dengan hal ini. Semua akan digenapi satu persatu. Ya, sekarang kita di rumah, saudara bebas, bisa ibadah. Itu yang saya katakan tadi. Iblis nggak mau keluarga itu bersehati. Saudara kalau ke gereja hari Minggu, susah katanya kalau mau bawa sekeluarga bisa sama waktunya. Sudah di rumah juga tetap masih susah. Betul gak, saudaraku? Jadi mau bagaimana, kata Tuhan? Kalau di rumah kita sendiri saja sudah susah, kita dibawa untuk memiliki roh penundukan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Manusia tetap merasa aman, sekalipun ada kekhawatiran, sekalipun ada krisis hari-hari ini. Buktinya ketika mall dibuka, dikatakan di mana-mana, wah, semua orang langsung serbu, saudara. Artinya krisis tetap krisis, tapi kita tetap masih merasa aman, kita masih merasa memiliki segala sesuatu. Ya, kita terkadang dengan acara-acara ibadah, dengan jadwal-jadwal kita doa, kita merasa itu sudah aman. Kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, seringkali kita punya metode-metode dalam hidup ini yang kita pertahankan, yang sebenarnya itu Tuhan udah gak mau. Ini yang perhatikan baik. Yang sebenarnya Tuhan udah gak suka. Sehingga menjadi satu alasan, menjadi satu dasar. Saya katakan kita sudah beribadah, kita sudah melayani, kita sudah berkorban. Padahal Tuhan bilang semua yang kau bangun selama ini, itu aku udah gak ada di situ. Saya sudah tidak menyertai. Roh Kudus tidak ada dan tidak menuntun lagi di situ, saudara, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Sebab itu kita dipertajam terus lewat situasi, lewat keadaan. Ini enggak iseng-iseng, saudara, ya. Kita ada di hari-hari ini, di saat-saat ini, saudara, perhatikan baik. Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara, saat itu kalau bisa mereka harus mati di situ. Itu tujuan orang Romawi dan Yunani. Mereka sangat benci banget kepada Paulus dan Silas. Mereka harus mati di situ, ya, dipasung. Tetapi saudara, kita melihat apa yang mereka buat. Tidak ada selain berjaga-jaga dan berdoa, menyembah. Berdoa, menyembah, tapi bukan sayang diri loh, ya. Bukan karena
aduh supaya dibebasin, atau ya sekarang ini banyak orang yang berdoa tuh karena sayang diri, saudaraku. Aduh sampai kapan Tuhan? Aduh Tuhan nanti gimana? Doa karena sayang diri, saudara. Ada bedanya loh, saudara. Ada bedanya. Selama ini kita berdoa, kita menyembah, berjaga-jaga hanya sayang diri, saudara, nggak akan dapat apa-apa. Kita melihat di sini Paulus dan Silas, saudara. Paulus bilang kepada Silas, Silas, lo tahu kan, gua ini teroris. Ada percakapan di antara mereka sebelum mereka mau buat doa dan menyembah pada saat itu. Saya ini loh yang bantai orang-orang Kristen setiap hari. Saya bangga dengan prestasi saya. Kalau ada orang Kristen yang tidak mati, saya gelisah. Ya seperti itu, saudara. Semua harus mati. Lu tahu kan ketika Stefanus, seperti apa peristiwa Stefanus dirajam? Oh iya, bahkan jubahnya juga saya yang pegang, saudaraku ya. Nah itu dia. Apa Paulus bilang? Tapi nggak sebanding. Ya, itu udah di penjara mau dibuat mati, dia bilang nggak sebanding, saudaraku ya, dengan apa yang dia alami. Hebat kan, saudara? Satu keadaan yang nggak normal gitu, saudaraku ya. Tapi mereka buat enjoy aja, saudara. Kalau bukan Roh Kudus ini nggak mungkin, saudara. Dan saudara tahu, ketika mereka berdoa, mereka menyembah. Ini yang saya mau katakan kepada saudara, seperti gereja mula-mula ngalamin, kuasa itu menguasai ruangan itu. Gempa bumi terjadi. Ya. Gempa bumi terjadi normal. Tapi ketika gembok-gembok itu terbuka, borgol-borgol itu terbuka, itu tidak normal. Saya ingatkan lagi ya saudara, ini bukan orang yang ditahan, yang dilepasin. Yang kita tahu, yang dipenjara, dibebaskan, dilepasin. Bukan saudara, ini karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, gempa itu terjadi, sesuatu hal normal saudara. Tapi ketika membuka borgol mereka, gembok-gembok yang segede itu terbuka, saudara. Ini yang tidak normal, saudaraku ya. Inilah Roh Kudus punya pekerjaan, saudaraku ya. Sekali lagi, bukan sengaja dilepasin. Saya katakan minggu kemarin, dengan siapa saudara mau join sekarang? Kepentingan dunia ini, mau join dengan kekuatan kita, mau join dengan iblis, silahkan. Atau saudara mau join dengan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang dia tinggalkan untuk kita, memimpin, menyertai, mengajar, menginsafkan, menyadarkan kita. Hanya Roh ini. Kalau kita join dengan Roh Kudus, saya katakan minggu kemarin, kita akan menjadi orang-orang yang disertai oleh Allah. Siapakah lawanmu, saudara? Dengan siapa kita join? Saya katakan kuasa yang menyertai kita itu lebih besar dari semua kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Tidak mampu menggagalkan, saya katakan. Amin, saudara. Yang Tuhan sudah beri untuk kita. Aduh, ada satu kebanggaan yang luar biasa. Sehingga pada saat itu umat Tuhan, jemaat Tuhan itu tidak ada lagi ketakutan. Roh keberanian mengikuti setiap hidup mereka. Yesus akan datang yang kedua kali, kita tahu, untuk dunia sebagai hakim. Tetapi bagi kita sebagai mempelai, yang setuju katakan amin. Tadi kita sudah baca, semua penduduk bumi akan mengalami. Jangan sampai itu menjadi jerat bagi kita. Ya, dia datang bagi kita bukan seperti pencuri. Ini yang harus kita paham ya. Harus kita paham. Jadi dia datang bagi kita sebagai mempelai. Tapi kok gereja hari-hari ini umat Tuhan kita kok kenapa kita hidup dalam ketakutan? Kenapa kita takut, saudara? Dunia aja gak pusing. Mau kiamat besok dunia gak pusing. Yang judi tetap judi, yang jahat tetap jahat. Orang Kristen yang hidup dalam kefasikannya tetap hidup dalam kefasikan. Betul saya katakan ya. Gak doa, gak cari Tuhan, tetap biasa. Ini kita masuk pengikut dunia loh ya, bukan pengikut Kristus. Mereka gak pusing mau kiamat besok. Betul gak saudara? Tapi gerejanya, justru kita sempat mengalami kegetiran, ketakutan. Ini ada satu spirit yang asing sebenarnya, yang menguasai kita, saudara. Dia datang bukan sebagai pencuri untuk kita. Sebab itu kita disuruh untuk terus berjaga, saudaraku ya. Kalau anak saudara mau nikah, anak kita mau nikah, mau lamaran. Lalu kita bertanya, jadi gimana om, gimana pak, gimana bu, tanggalnya kapan, waktunya kapan? Ya pokoknya berjaga-jaga saja ya. Pokoknya bapak keluarganya tetap bersiap-siap. Kita juga pasti kan ragu-ragu, saudaraku ya. Misalnya seperti itu gitu, saudara. Nanti saya akan datang seperti pencuri
untuk melamar atau mengawinkan anak, kan nggak mungkin saudaraku ya. Tetap ada apa ya saudara ya, ada sesuatu hal yang sudah diberitahu gitu saudara. Jadi bagi kita bukan seperti pencuri loh ya dikatakan, karena kita memang tidak dikasih tahu tanggal kapan dan waktunya. Tapi kita diminta untuk berjaga. Ketika saudara janji dengan orang, mau ke Bandung, mau ke Jakarta, jam 5 pagi saya tunggu, saya jemput. Pasti saudara udah pasang alarm, saudara sudah siap-siap, udah mandi, sudah berjaga-jaga. Ya, kira-kira seperti itu saudara. Dunia takut, harusnya gereja harus celebrate. Dunia sekarang sementara takut. Kalau kita sama seperti dunia dalam ketakutan, berarti kita belum mengikut Kristus. Roh Kudus belum memimpin kita. Harusnya gereja sekarang bisa nggak untuk celebrate dalam keadaan yang seperti ini, tetap ada perayaan saudara. Apalagi ketika Allah mencurahkan rohnya, kita percaya, kita imani atas kota ini, atas keluarga kita, atas hidup kita. Amin saudara ya. Merayakan, pengantin mau datang saudara ya. Kenapa? Karena kita belum siap. Syaratnya satu, apa itu syaratnya? Dewasa. Semua ini kita dibawa untuk mendewasakan kita. Berapa tahun, berapa banyak firman tidak menentukan kita membentuk satu kedewasaan kita. Situasi ini akan terlihat sampai mana kedewasaan kita. Tekanan ada, tetap kita tidak berubah imannya. Tetap kita keluar, ada kesaksian. Tetap kita akan naik imannya. Tetap kita akan bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Karena Roh Kudus yang membawa, bukan kita. Kenapa semakin menurun? Karena bukan Roh Kudus yang menguasai kita, tapi suka-sukanya kita saudaraku ya. Makanya saya katakan di minggu kemarin, keadaan ini membawa kita di satu zona yang baru. Semua orang berbicara hal ini. Pemerintah, hamba-hamba Tuhan membawa satu perubahan. Lagi dikatakan happening saudaraku ya. Hal ini lagi dipikirkan. Semua rapat bagaimana ini untuk kemajuan ke depannya. Sosial, ekonomi, kebudayaan, ibadah kita. Tuhan sedang mengupgrade kembali seperti handphone ya saudara ya. Dunia ini sementara di restart kembali oleh Tuhan. Kalau saudara mau peka dan sadar ke satu titik yang paling rendah. Ya, sehingga ada the new normal, saudara. Ada sesuatu yang kita akan masuk, ya, di depan kita, tapi semua kita akan dibatasi, akan membatasi. Diri kita pun akan kita mulai membatasi. Awalnya saudara bebas sekali, kita bebas sekali, hidup kita enak banget. Awalnya, tapi ke depan tidak seperti itu. Ekonomi akan berubah, ibadah akan berubah. Dalam segala bidang apapun akan mengalami perubahan. Saudara harus siap dengan perubahan ini saudara. Dikatakan dulu kita udah enak, tetapi tujuannya tidak baik untuk keselamatan kita. Dikatakan tadi Roh Kudus membebaskan kita. Ada yang bilang kalau Roh Kudus membebaskan kita, kok kita lebih dibatasi. Perhatikan ini firman saudara ya. Kita dibawa untuk bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Kita dibuat untuk bersahabat dengan keadaan yang sekarang. Israel 400 lebih tahun dibawa ke padang gurun saudaraku ya. Udah enak mereka di situ. Mereka sudah terbiasa di situ saudara. Makan gratis, tidur gratis, semua. Sekalipun mereka harus melakukan segala sesuatu, tapi mereka belum dibebaskan. Mereka masih budak di situ. Dan ketika mereka dibawa keluar dari situ, nggak terima. Di Mesir kami enak, semua gratis, bebas. Kita bilang apa? Dulu masih enak, dulu masih bebas, dulu masih seluas, dulu masih sesuka kita, dulu masih semau kita. Israel mengalami gitu. Ketika mereka dibawa keluar, tujuannya untuk bebaskan mereka, tapi mereka tetap pengen jadi budak. Kita begitu. Tuhan pengen kita di-upgrade lagi ini hidup kita, dibawa kita untuk dibebaskan. Tapi kita bilang, tapi saya dibatasi, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Itu caranya. Sama dengan Israel pada saat itu, ya. Mereka nggak mau dibawa, membandingkan. Di sana enak, di sana gratis, semua kita dapat, semua kita ini dan itu. Tidak seperti yang sekarang, sama dengan kita. Pada akhirnya mereka mengeluh terus, mereka buat berhala. Generasi Musa yang saya katakan, disinilah mati binasa. Satu generasi itu. Jangan sampai ada generasi kita di saat ini yang hilang. Saya nggak mau lihat generasi bangsa atau apa.
gereja Tuhan, di jemaat kita. Jangan sampai ada jemaat seberapa banyak kita dikatakan yang menjadi generasi yang akan hilang karena tidak bertahan untuk masuk di satu new normal, sesuatu yang baru yang akan kita lewati. Seperti Israel mengeluh, akhirnya mereka saudara ya mengeluh, saudara, sepertinya nggak melihat kebaikan Tuhan. Tuhan tidak baik, Tuhan jahat. Padahal mereka ingin dibebaskan, padahal mereka mau dikeluarkan dari budak itu, saudara. Tuhan bilang udah terlalu nyaman kamu kemarin, saudaraku ya. Udah terlalu enak kamu kemarin, kata Tuhan, saudara. Semua kita dibawa lagi menyadarkan kita. Haleluya, saudaraku ya. Kalau kita mau paham ya saudara, kita manusia ini zero, saudara, nol, nothing. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Tapi Roh Kudus itulah yang memberi kita menjadi super duper hebat kuasanya. Statusnya saya katakan disertai oleh Allah. Ada 5 keinginan iblis. Kita tahu setan itu 6.000 tahun kan. Perhatikan baik, pengalaman dia lebih jago dari kita. Saudara mau tahu kan apa sih keinginan iblis itu 5, saudara? Dia ahli teologi ya. Kalau saudara melihat ada orang hari-hari ini, dia penuh firman loh, dia jago firman loh, dia bisa firman loh. Iblis pun jago firman, lebih jago dari kita, saudara. Ya, tapi dia hidupnya begitu dengan Tuhan. Nah, jadi kita jangan terkecoh. Ahli teologi ya dia punya akses ketemu Tuhan. Untuk apa? Mendakwa saudara dan saya sepanjang umur kita. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, tapi kenapa kita sering lupa dengan Bapa kita yang memelihara? Tapi kenapa anak kita nggak punya akses untuk kepada Bapa? Ya, doa tidak ada, ibadah tidak ada, seolah-olah kita nggak ada akses untuk datang kepada Bapa. Betul tidak, saudaraku? Nah ini dia, saudara ya. Perhatikan baik. 5 keinginan dia itu apa? Kita tahu dengan cepat. Aku hendak naik, aku hendak mendirikan tataku, aku hendak duduk di atas bukit yang tinggi, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, saudara ya. Bahkan aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ya, ini parah sekali, saudaraku ya. Tanpa kita sadar, ini ada 5 hal. Tanpa manusia sadar, saudara, banyak keinginan-keinginan di hati kita. Perhatikan baik. Apakah keinginan kita sekarang masuk di 5 keinginan iblis? Artinya, ingat baik, kita pengikut dunia ini dan pengikut dia. Keinginan, harapan kita tidak sebatas di dunia ini loh saudara. Makanya tadi dibilang jaga dirimu. Tuhan gak mau persamaan ya saudara ya. Dengan yang lain, perbedaan, kitanya yang pengen. Apa keinginanmu sekarang? Tuhan bawa di titik 0. Ya, dibawa ke titik 0 kita semua. Semua keinginan-keinginan kita, aku hendak, saya mau, saya kepengen. Hati-hati saudara. Milikilah kingdom purpose, sesuatu yang jelas dalam Yesus dan dalam kerajaannya. Bagian yang terakhir, siapa yang pimpin hidup kita? Siapa yang membawa? Siapa yang sertai hidupmu? Sebab hanya Roh Kudus yang dapat membawa kita ke tujuannya Tuhan. Di luar dari Roh Kudus, di luar dari kuasa itu, ingat baik, iblis yang memimpin dan menuntun kita. Tidak ada cara yang lain. Setelah Adam, manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia lahir dengan dosa Adam. Sifat yang diwariskan kepada manusia ini, ingin dipuja, ingin terkenal, ingin dipandang, ingin dibicarakan orang. Itu natur, satu hal yang biasa ya. Kita mulai menyembah diri kita sendiri dengan keinginan-keinginan. Dan itu yang membuat manusia dan iblis ini menjadi sombong dan akhirnya Allah sangat benci. Sebab itu Tuhan harus bawa kita kembali untuk merendahkan hati. Amin saudara. Banyak yang kita pikirkan. Saya pun ya pribadi banyak mungkin kita udah punya rencana. Tapi situasi ini mengubah. Seperti membalik telapak tangan. Terserah Tuhan mau buat apa. Apa agenda Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Orang bilang 2020 pesawat akan terbang sendiri tanpa pilot. Mobil tidak butuh driver saudara. Tapi ternyata 2020 kita baru dibawa seperti anak-anak TK. Bagaimana cara cuci tangan ya, bagaimana cara untuk membersihkan ini dan itu, bagaimana kita harus mandi dan sebagainya saudara. Perhatikan baik situasi-situasi sekarang ini.
Ya saudara, jangan menyembah karir kita, jangan menyembah harta kita, jangan menyembah diri kita, jangan menyembah jabatan kita, jangan menyembah pasangan kita, jangan menyembah nama besar kita atau siapapun juga. Kita diciptakan sebagai makhluk penyembah Tuhan yang benar, karena Dia mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran dalam setiap keluarga kita. Biarkan itu Dia temukan sebelum kedatangannya. Ini yang akan direstorasi oleh Allah. Ya, menyembah Dia satu-satunya, keluarga yang menyembah Dia, bangsa yang menyembah Dia. Inilah firman Tuhan, saudara, yang kita dengar pada saat ini. Kita belajar bersama-sama untuk memperhatikan. Sorga akan bersukacita bukan ketika kita naik jabatan atau status kita naik seperti apa, saudara, ya, apa yang kita miliki. Tetapi sorga bersukacita ketika keluarga kita dipulihkan dan hidup kita bawa untuk Tuhan. Sebab itu mari bersama keluarga-keluarga semuanya kita siapkan hati kita. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima setiap minggu, khususnya pada hari ini mengingatkan kita. Ayo suami-suami, istri-istri, anak-anak, mari saling mengingatkan, saling mengajarkan, merampas kita satu dengan yang lain, membawa kita perhatikan hari-hari ini. Apakah kita kuat? Apakah kita sanggup untuk masuk di masa-masa yang ada di depan kita? Semua akan berubah, tidak akan sama seperti hari kemarin. Warning, saudara harus ingat baik. Saudara jangan ingin seperti hidup yang kemarin. Jangan. Tuhan ingin membawa kita kepada satu masa yang baru. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita membawa masuk di satu situasi yang baru yang akan kita lewati. Untuk tetap terluput dari semuanya, bertahan berdiri di hadapan anak manusia, di hadapan setiap apapun yang Tuhan akan kerjakan. Berjagalah dan berdoa selalu dalam setiap hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, saudara. Biarlah selalu menjadi benteng bagi kita dalam kekuatan kita. Berjagalah, berdoalah selalu di dalam setiap kehidupan. Tidak ada cara yang lain. Kita nggak tahu kapan masa dan waktunya, kapan Yesus kan datang. bahkan situasi ini kita pun tidak tahu kapan batas waktu. Siaplah, Kita hanya diminta untuk bersiap. menyambutnya. Tujuannya menyambut, menjadi mempelai. Agar kita Mempelai itu akan datang. Selamat, sampai selamat masuk di masuk surga dalam tujuan yang bersama Dia. Mari, dari awal Yesus persiapkan, Yesus persiapkan hidup. Akhirnya saudara mau hidup dengan siapa? Kita tak tahu Apa kita mau ada di api yang kapan kekal, Yesus kan datang. atau kita bersama Dia? Waktunya singkat, Siaplah, bersiap sejak sekarang menyambutnya. agar kita Kita didewasakan, umat sampai yang masuk di dewasa. surga Tujuannya untuk bersama Dia. Mari angkat tanganmu, katakan Setialah, jangan keluar dari kesetiaan, jangan keluar dari kesetiaan. Tetap setia, mengasihi, melayani Tuhan. Punya hati hamba, hati yang selalu butuh dan merindukan. Pada akhirnya kita hanya bersama dengan Yesus selamanya. Yang lemah harus bangkit, bangkit imanmu. Setialah sampai akhir hidup. Yesus menyediakan. Setialah
sampai mati. Sampai akhir hidup kami. Yesus sediakan mahkota yang Ada mahkota yang Kau sediakan bagi kami. Amin. Yesus sediakan Ada peperangan, mahkota tapi ada mahkota. yang abadi. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan masih beri kami waktu dan kesempatan hari ini. Kami disadarkan bahwa kami punya kuasa. Roh Kudus yang hidup itu menemani kami. Kami tidak sendiri di dunia ini. Kami tidak sendiri di keadaan ini Bapa. Tapi kami punya kuasa yang selalu membangkitkan, mengingatkan, menyadarkan, menghibur, menguatkan, meneguhkan. Haleluya. Ketika kami lemah, Roh Kudus mengangkat kami. Amin. Ketika kami terjatuh, Roh Kudus mengangkat kami. Amin. Ketika kami tidak berdaya, Roh Kudus membawa kami, memeluk kami, sehingga kami tetap melihat kami sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi umat jemaat yang radikal. Haleluya. Kami berjalan dalam kuasa-Mu Tuhan. Terus Kau menyertai keluarga-keluarga kami. Banyak di antara mereka yang meninggalkan Tuhan, sibuk dengan keadaan mereka sendiri. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa mereka, menyadarkan, mengingatkan, mengembalikan mereka ke dalam rumah keselamatan yang dari Tuhan. Ini yang menjadi doa dan kerinduan-Mu Bapa, supaya kami tetap berjaga, supaya kami tetap berdoa. Itu kekuatan kami Tuhan. Bertahan. Kami terluput di hari-hari ini. Ada situasi yang lebih berat dari hari yang kemarin, tapi Roh Kudus sudah mempersiapkan kami bahwa kami bertumbuh, maju melebihi dari apa yang sedang dipersiapkan hari-hari ini. Bahwa kami Tuhan, keluarga kami jagai, bentengi. Kami mau memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dulu kami terlalu banyak memakai kekuatan kami. Dulu kami hidup seenak kami sendiri. Tapi kami mau berjalan dalam agenda Tuhan, dalam jalan Tuhan. Ini hidup kami, ini keluarga kami, ini masa depan kami, ini rencana kami. Semua Tuhan mengatur. Semua Tuhan terlibat di dalam semua. Dalam pekerjaan umat-Mu, dalam usaha umat-Mu. Mungkin semua akan mengalami perubahan. Tidak sama seperti hari kemarin. Tapi kami ingat Tuhan sedang membebaskan di segala bidang, dalam segala keadaan hidup kami, untuk kebaikan kami. Allah bekerja, Roh-Mu bekerja. Sebab itu Roh Kudus menolong kami dalam usaha pekerjaan kami. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang jatuh, tapi Tuhan mengangkat semua kami. Allah mencukupkan, Allah menyediakan. Allah Jehovah Jireh dalam setiap keluarga kami. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Dalam keadaan tetap diberkati pun, tetap Allah membawa kami kepada satu tujuan yang benar. Diberkati untuk memberkati. Berkat-Mu ada atas setiap jemaat-Mu, usaha mereka, sekolah, studi, pekerjaan, masa depan mereka. Tolong Tuhan, supaya Kuningan kota kami, setiap hari kami melihat kebaikan, perubahan, pemulihan, kesembuhan. Semua yang terbaik Tuhan buat. Dan hari besok kami diberi kelonggaran waktu kami bekerja, beribadah. Terima kasih Bapa. Selamatkan kota, selamatkan bangsa. Kami hanya bisa menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami gak bisa apa-apa Tuhan. Tapi biarkan Roh Kudus bekerja melawat bangsa dan kota kami, melebihi dari apa yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas jemaat-Mu, atas umat-umat-Mu, semua mereka dalam keluarga dan rumah tangga. Bangkitkan iman percaya, tetap setia melayani. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini doa kami. Roh Kudus yang hidup ada bersama dengan kami setiap hari, sepanjang minggu demi minggu. Dalam nama Yesus yang baik terjadi dalam hidup kami. Terima berkat Tuhan hari ini, besok bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan tutup ibadah kami. Haleluya. Amin.